Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan isi kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seperti apakah isi kitab tersebut? Dan bagaimana penjelasannya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kitab Al-Hikam adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ditulis antara tahun 1250 hingga 1310 Masehi. Kitab ini disusun dengan menggunakan untaian kata yang penuh dengan rima. Meskipun kalimatnya singkat dan bersifat singkat dan padat, namun terkadang juga terurai dan terjalin. Kitab Al-Hikam berisi ajaran-ajaran tasawuf dan hikmah-hikmah spiritual. Kitab ini menjadi panduan bagi para pejalan spiritual, salik, dalam menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya mencakup pemahaman tauhid, akhlak, penyucian jiwa, serta bimbingan praktis dalam beribadah dan berzikir. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan terjemahan dari kitab Al-Hikam, yang di dalamnya berisikan nasihat ajaran tasawuf dan hikmah. Berikut penjelasan selengkapnya. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang cahayanya memancar ke dalam dada, dan yang dengannya tersingkap selubung yang menutupi hati. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi oleh rasa takut kepada Allah. Ilmu apabila disertai dengan rasa takut, atau khasyiah kepada Allah, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Dan bila tidak, maka itu akan merugikanmu. Kalau engkau sakit hati karena orang-orang tidak menghiraukanmu, atau mereka acuh diikuti dengan tindakan mencelamu, maka kembalikanlah kepada ilmu Allah tentang dirimu. Apabila engkau masih belum puas dengan ilmunya, maka derita yang menimpamu karena tidak puas dengan ilmunya itu jauh lebih besar daripada derita yang menimpamu akibat celaan mereka. Allah sengaja menciptakan gangguan terhadapmu, supaya engkau tidak menyerah tunduk pada mereka. Allah ingin membuatmu jemu terhadap segala sesuatu, sehingga tidak ada lagi yang memalingkanmu darinya. Seandainya engkau tahu bahwa syaitan tidak pernah sekejap pun lupa kepadamu, maka janganlah sekejap pun engkau lupa kepada Allah yang nasibmu berada dalam kekuasaannya. Allah sengaja menjadikan setan sebagai musuhmu, karena dia ingin menuntunmu menuju kepadanya. Dan Allah menggerakkan hawa nafsumu, agar engkau senantiasa menghadapnya. Siapa yang merasa dirinya tawadu atau rendah hati, berarti ia orang yang sombong atau takabur. Sebab, anggapan diri tawadu tidak akan muncul kecuali dari sikap tinggi hati. Maka, saat engkau menyandangkan keagungan atau tinggi hati itu pada dirimu, berarti engkau benar-benar orang yang sombong. Mutawadi, orang yang tawadu, itu bukanlah seseorang yang tawadu, namun merasa dirinya lebih dari apa yang ia perbuat. Akan tetapi orang tawadu itu adalah yang meski ia tawadu, tapi merasa dirinya kurang dengan apa yang telah ia perbuat. Sikap tawadu yang sejati timbul dari menyadari akan keagungan Allah dan sifat-sifatnya yang begitu nyata. Tidak ada yang dapat melepaskanmu dari sifat burukmu, kecuali bila engkau menyadari sifat agung yang ada di sisi Allah. Seorang mukmin itu suka menyibukkan diri menyanjung Allah, sehingga tidak sempat untuk memuji dirinya sendiri. Dan ia sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah, sehingga ia lupakan porsi untuk dirinya sendiri. Seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya, atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Akan tetapi sejatinya, pecinta adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Sebab tanpa adanya nafsu itu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara engkau dengan Allah, dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara engkau dan Allah. Allah menempatkanmu di alam pertengahan, di antara alam nyata kerajaannya, dan alam gaib makhluknya. Ini untuk membuatmu mengerti akan tingginya kedudukanmu di antara semua makhluknya, dan bahwa engkau adalah permata yang tersembunyi dalam alam raya ciptaannya.
Alam ini hanya memuaskan jasmanimu, tapi tidak memuaskan rohanimu. Mereka yang ada di alam ini ada yang belum terbuka alam gaib baginya, hingga mereka terkurung oleh kesenangan dunia, syahwat, yang ada di sekelilingnya, dan terpenjara dalam kerangka tubuhnya. Engkau tetap terikat dengan alam materi, selama engkau belum menyaksikan Sang Pencipta alam itu. Namun, apabila engkau telah menyaksikannya, maka alamlah yang akan mengikutimu. Diperolehnya keistimewaan sifat kewalian atau hususiyah, itu bukan berarti lalu hilang sifat kemanusiaannya. Sifat hususiah tersebut laksana pancaran sinar matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala, namun bukan bagian darinya. Terkadang matahari atau cahaya dari sifat-sifat Allah menyinari malam wujudmu. Dan terkadang Allah menariknya darimu, lalu mengembalikanmu pada keterbatasanmu. Cahaya siang itu bukan berasal darimu dan bukan untukmu, namun ia menyinarimu. Jangan menunda amal baik. Bagaimana mungkin dia bisa dihalangi oleh sesuatu? Sementara apabila tidak ada dia, niscaya tidak akan ada segala sesuatu itu. Alangkah mengherankan, bagaimana mungkin keberadaan sesuatu yang pasti ada, atau Allah, bisa terhalang oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yaitu makhluk? Bagaimana mungkin pula sesuatu yang baru, al-hadis yaitu makhluk, dapat bersama dengan zat yang memiliki sifat kidam yang tidak berpermulaan? Sangatlah jahil orang yang menginginkan terjadinya suatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. Menunda beramal soleh guna menantikan kesempatan yang lebih luang, adalah termasuk tanda kebodohan jiwa. Jangan meminta kepada Allah supaya Dia menguruskanmu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, maka tentulah Dia akan memasukkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sebelumnya. Hima atau hasrat seorang salik takkan berhenti ketika tersingkap baginya tirai rohani, melainkan suara-suara hakikat, atau hawatif al-hakikoh, akan berseru padanya apa yang engkau cari masih di depanmu. Tidak perlu terlihat keindahan alam, melainkan hakikatnya akan menyeru padamu, kami hanyalah batu ujian fitnah, maka janganlah engkau kafir. Permintaanmu padanya berarti suatu tuduhan terhadapnya. Permintaanmu baginya, agar Allah mendekatkan dirimu, menunjukkan engkau jauh darinya. Engkau meminta kepada selainnya, berarti engkau tidak punya rasa malu kepadanya. Dan engkau meminta dari selainnya, disebabkan karena engkau jauh darinya. Tiada suatu nafas berhembus darimu, kecuali di situ takdir Allah berlaku padamu. Jangan menunggu hingga selesai semua gangguan makhluk, sebab yang demikian itu akan menghalangimu dari muraqabah, atau mawas diri kepadanya. Padahal Dia menempatkanmu di sana. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. Permintaan tidak akan tertahan, selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun, permintaan tidak akan mudah, apabila engkau bergantung pada dirimu sendiri. Di antara keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan. Barang siapa yang cemerlang pada permulaan, akan cemerlang pula pada kesudahan. Apa yang tersimpan dalam kegaiban hati, akan teraktualisasikan termanifestasi di dunia nyata. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil dengan adanya Allah menunjukkan adanya alam, itu mengerti betul bahwa kebenaran adalah bagi Sang Pemilik, sehingga ia menetapkan segala perkara dengan merujuk kepada asalnya, yakni Allah. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, adalah karena ia tidak sampai kepadanya. Kapan Allah gaib, sehingga diperlukan bukti untuk mengetahui keberadaannya? Dan bilakah Dia itu jauh, sehingga benda-benda alamlah yang mengantar kita kepadanya? Orang yang mempunyai keluasaan harta, hendaklah berderma menurut kemampuannya. Ini ditunjukkan kepada mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan bagi siapa yang masih sempit rizkinya, maka hendaknya ia mendermakan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini ditujukan kepada mereka yang tengah menuju Allah. Orang-orang yang tengah berjalan menuju Allah mendapat petunjuk dengan cahaya tawajuh, atau konsentrasi menghadap Allah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai kepada Allah, ia mempunyai anwar al-muwajjahah, atau cahaya yang didapatkan dari berhadapan dengannya. Kelompok pertama, yang tengah berjalan menuju Allah, adalah milik cahaya, membutuhkan cahaya agar sampai pada tujuan. Sedangkan kelompok kedua,
yang telah sampai pada Allah, adalah yang memiliki cahaya, sebab mereka itu milik Allah, bukan milik sesuatu selainnya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Quran Surat Al-An'am, ayat 91. Usahamu untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu, adalah lebih baik daripada berusaha menyingkap perkara gaib yang tersembunyi darimu. Allah Al-Haq tidak terhijab, tapi engkaulah yang terhalang dari melihatnya. Sekiranya Allah terhijab oleh sesuatu, maka sesuatu itu berarti telah menutupinya. Dan bila ada tutup baginya, maka tentu wujudnya akan terkurung oleh sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang mengurung tentu menguasai yang dikurung, padahal Allah Maha Kuasa atas semua hambanya. Menjauhi maksiat. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, setiap sifat yang menyalahi ubudiyahmu, atau penghambaanmu, supaya mudah bagimu menyambut panggilan Allah Al-Haq, dan mendekat ke hadiratnya. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat, adalah ridho terhadap nafsu. Dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan dan kesucian adalah engkau tidak ridho terhadap hawa nafsu. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. Ilmu macam apa yang disandang si alim, yang ia tunduk pada hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kejahilan apa yang dapat disandangkan pada orang jahil, yang ia tidak memperturutkan hawa nafsunya? Syu'aul Basiroh, atau sinar mata batin, memperlihatkan padamu kedekatannya darimu. Ainul Basiroh, atau penyaksian mata batin, membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena wujudnya. Dan Hakul Basiroh, atau mata batin yang hakiki, membuatmu menyaksikan wujudnya, bukan ketiadaanmu ataupun wujudmu. Allah ada, dan tidak ada sesuatu pun besertanya. Dan kini dia tetap sebagaimana adanya semula. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah, karena harapan seseorang tidak akan dapat melampaui Al-Karim, yang Maha Pemurah. Jangan meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, karena dialah yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin selain dia mampu mengangkat segala apa yang telah diletakkan olehnya, dan bagaimana mungkin orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari suatu hajat, ia dapat membebaskan orang lain dari sebuah hajat? Apabila engkau belum sanggup berbaik sangka kepada Allah lantaran kesempurnaan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah karena pertemanannya bersamamu. Bukankah dia selalu memberimu sesuatu yang baik-baik, dan bukankah dia senantiasa memberimu segala kenikmatan? Sungguh mengherankan, orang yang lari dari sesuatu yang ia tidak bisa terlepas darinya, dan justru mencari apa yang tidak kekal baginya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tapi mata hati yang berada di dalam dada. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ke alam yang lain, karena itu akan membuatmu seperti keledai yang mengitari penggilingan. Keledai itu berjalan menuju ke satu tempat, yang ternyata adalah tempat semua ia beranjak. Akan tetapi, pergilah dari alam menuju Sang Maha Pencipta alam. Dan kepada Robmulah puncak segala tujuan. Quran Surat An-Najm, ayat 42. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu, dan pembicaraannya tidak membimbing ke jalan Allah. Boleh jadi engkau berbuat buruk, tapi tanpa olehmu sebagai kebaikan, lantaran engkau bersahabat dengan orang yang tingkah lakunya lebih buruk darimu. Amal yang berasal dari hati yang zuhud tidak dapat dianggap sedikit, dan amal yang berasal dari hati yang penuh dengan ketamakan tidak dapat dianggap banyak. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal, atau keadaan spiritual. Sedangkan baiknya ahwal, muncul setelah menggapai tahap kemapanan spiritual, atau makom-makom. Jangan tinggalkan zikir lantaran hatimu tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah saat berzikir. Sebab, kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir. Semoga Allah berkenan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh kelalaian, menuju zikir yang penuh kesadaran, atau ingat kepada Allah, dan dari zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang disemangati oleh kehadirannya. Juga dari zikir yang disemangati oleh kehadirannya, menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selainnya. Dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. Di antara tanda matinya hati, adalah tidak ada perasaan sedih bila terlewatkan kesempatan beramal, dan tidak adanya penyesalan atas bermacam pelanggaran yang engkau telah lakukan.
Janganlah suatu dosa terlihat begitu besar bagimu, hingga merintangimu dari berprasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya siapa yang mengenal Robnya, pasti akan menganggap dosanya tidak seberapa dibandingkan dengan kemurahannya. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan pada karunia-Nya. Cahaya hati. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima, daripada amal yang tidak engkau sadari atau perhitungkan, dan engkau pandang tidak berarti. Sesungguhnya Allah memberimu warid, agar kepadanya engkau mendekat. Allah memberimu warid untuk menyelamatkanmu dari cengkraman dunia, dan membebaskanmu dari diperbudak oleh makhluk apapun. Allah memberimu warid untuk melepasmu dari penjara wujudmu ke alam syuhud atau penyaksian. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia hati. Cahaya adalah tentara kolbu, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hambanya, maka Dia membantunya dengan pasukan cahaya atau anwar dan memutus bantuan kegelapan serta kepalsuan. Tugas cahaya menyingkap tabir, tugas mata batin basiro menetapkan hukum, sedangkan tugas kolbu menghadapi atau membelakangi. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira, lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya. Akan tetapi, bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia Allah kepadamu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus, ayat 58. Allah menghindarkan orang-orang yang menujunya, dan juga orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat amal mereka, dan menyaksikan hal ihwal mereka. Bagi orang-orang yang tengah dalam perjalanan menuju kepadanya, itu adalah karena mereka belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. Dan bagi orang-orang yang telah sampai kepadanya, adalah karena mereka sibuk menyaksikannya, hingga tak ada waktu untuk menengok amal-amal mereka. Tidak tumbuh dahan-dahan kehinaan, kecuali dari benih ketamakan. Tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti angan-angan. Engkau merdeka dari segala yang engkau berlepas diri darinya, dan engkau adalah budak dari segala sesuatu yang engkau tamak terhadapnya. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Dia berikan, maka ia akan diseret dengan rantai cobaan supaya mendekat. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu, dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. Takutlah akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh, sementara engkau tetap bermaksiat kepadanya, sebab bisa jadi itu istidroj bagimu, dan lambat laun itu akan menghancurkanmu. Kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah cara yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Al-Qalam, ayat 44. Di antara kejahilan para murid adalah, apabila ia beradab buruk kepadanya, dan hukuman atasnya ditangguhkan olehnya, maka ia berkata, seandainya ini adalah keburukan, maka pasti diputuskan bantuan Allah, dan bahkan dijauhkan. Padahal, bantuan itu boleh jadi sudah dihentikan tanpa ia sadari, sekalipun hanya berupa tidak adanya tambahan bantuan baru. Dan boleh jadi ia juga sudah dijauhkan tanpa ia mengerti, sekalipun hanya memberikan dirimu dan apa yang engkau inginkan dari hawa nafsumu. Jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongannya, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepadanya, hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif, ataupun cahaya indah seorang pencinta Allah pada diri hamba itu. Ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Robmu. Dan kemurahan Robmu tidak dapat dihalangi. Seringkali karunia ilahiyah itu datang secara tiba-tiba, agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan oleh mereka. Jika engkau lihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan pada dirinya. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk membalas para hambanya yang beriman, karena negeri ini, dunia, tidak mampu menampung apa yang hendak Dia berikan kepada mereka. Dan karena Allah hendak memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan di dunia yang tidak kekal. Tanda amal yang diterima.
Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di manakah Dia menempatkanmu. Ketika Allah memberkatimu dengan taat kepadanya dan merasa cukup dengannya, maka ketahuilah bahwa dunia telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu secara lahiriah maupun batiniah. Sebaik-baik permohonan yang engkau ajukan kepada Allah adalah apa yang dituntut Allah untuk engkau lakukan. Merasa sedih karena merasa kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tidak bergerak untuk berbuat demikian, termasuk bahwa diri telah terperdaya. Orang arif bukanlah orang yang apabila menyampaikan isyarat, lalu merasa Allah Al-Haq lebih dekat kepada dirinya daripada yang diisyaratkan. Akan tetapi, orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat, karena kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya, dan kehusukannya dalam penyaksian terhadapnya. Harapan atau roja harus disertai dengan amal, kalau tidak maka itu hanyalah lamunan. Yang diminta seorang arif kepada Allah, adalah ketulusan dalam ubudiyah atau penghambaan, dan pemenuhan hak-hak rububiyahnya atau ketuhanannya. Allah melapangkan keadaanmu, agar engkau tidak selalu dalam kesempitan. Dan Allah menyempitkan keadaanmu, agar engkau tidak selalu dalam kelapangan. Dan Dia melepaskanmu dari keduanya, agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. Orang arif itu lebih khawatir saat berada dalam kondisi lapang, ketimbang saat dalam kondisi sempit. Sebab, hanya sedikit manusia yang tetap bertahan dalam batas-batas kesopanan, ketika berada dalam kondisi lapang. Dikala lapang, nafsu bisa mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan dikala sempit, nafsu tidak mampu berperan apa-apa. Boleh jadi Allah memberimu, padahal itu menolakmu. Dan boleh jadi pula Dia menolakmu, padahal Dia memberimu. Ketika Allah membukakan pintu pengertian bagimu tentang penolakannya, maka penolakan itu pun berubah menjadi pemberian. Alam ini pada lahirnya merupakan tipuan, dan batiniahnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara kolbu memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan banggakan kemuliaan yang fana. Perjalanan hakiki akan menjadi singkat, manakala engkau lipat jarak dunia darimu, sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu ketimbang dirimu sendiri. Pemberian dari makhluk adalah kerugian, penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. Maha Agung Allah, yang apabila seorang hamba beramal karenanya secara tunai, maka lalu dibalasnya dengan tidak tunai di akhirat. Cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatanmu, apabila Allah telah meridhoimu sebagai ahli ibadah. Cukuplah sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh, apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam menaatinya, dan apa yang diberikan olehnya berupa kepuasan berhubungan dengannya. Barang siapa menyembah Allah demi sesuatu darinya, atau agar ketaatannya itu bisa menolak hukuman darinya, maka berarti ia belum memenuhi hak atas sifat-sifatnya. Manakala Allah memberimu anugerah, maka berarti Dia memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu, dan apabila Dia menahan pemberian untukmu, maka berarti Dia memperlihatkan kekuasaan-Nya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, Dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Penolakan dari Allah terasa pedih bagimu, hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi tidak atau belum membuka pintu pengabulan diterimanya ketaatan itu. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi penyebab sampainya tujuan engkau kepadanya. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan atau penyesalan, jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Ada dua nikmat yang tidak satupun makhluk terlepas darinya, dan setiap makhluk pasti tersentuh oleh keduanya, yaitu nikmat diciptakan, dan nikmat yang menyusulnya atau pemenuhan kebutuhan. Pertama-tama Allah memberimu nikmat penciptaan, atau ijad, dan yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terputus, atau imdad. Waktu terbaik. Merasa membutuhkan Allah adalah waktu aslimu sebagai manusia, sedangkan asbab adalah menjadi pengingatmu terhadap apa yang tersembunyi dalam waktu aslimu itu. Dan kebutuhan-kebutuhan mendasar pada Allah itu tidak bisa dicampakkan oleh sesuatu di luarnya. Sebaik-baik waktumu adalah saat-saat di mana engkau menyadari akan kebutuhanmu kepada Allah, dan karenanya engkau pun kembali mengakui akan kerendahan dirimu di hadapannya.
Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. Ketika Allah mengendurkan atau memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Seorang arif tak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah, dan apabila dia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluknya, dan menerangi rahasia hati dengan cahaya sifatnya, karena itulah cahaya alam lahir terbenam, sementara cahaya hati dan rahasia hati tidak akan terbenam. Karena itu dikatakan, sesungguhnya matahari siang terbenam kala malam menjelang, namun matahari hati tidak akan pernah terbenam. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau mengetahui bahwa Allah lah yang tengah mengujimu, dan karena yang menimpakan takdirnya kepadamu, adalah zat yang juga biasa memberimu sebaik-baik pilihan dalam hidup. Barang siapa mengira kelembutan Allah itu terlepas dari takdirnya, maka itu karena kedangkalan pandangannya. Tidaklah dikhawatirkan bahwa berbagai jalan menuju Allah akan membingungkan, namun yang dikhawatirkan adalah kalau sampai hawa nafsu menguasaimu. Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihan, para wali, dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum, dan yang telah menampakkan kebesaran akan sifat-sifat rububiyahnya, dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan ubudiyah yang dilakukan mereka. Janganlah menuntut Robmu karena permohonanmu belum dikabulkan olehnya, akan tetapi tuntutlah dirimu sendiri yang mungkin belum memenuhi syarat bagi suatu permohonan. Apabila Allah membuatmu tunduk kepada perintahnya secara lahiriah, dan menyuruhmu menyerah kepada kekuasaannya secara batiniah, maka berarti Allah telah memberi karunia besar kepadamu. Tidak setiap orang yang memperoleh keistimewaan sepenuhnya terbebas dari penyakit-penyakit jiwa. Hanya orang bodoh yang menganggap rendah atau menggampangkan wirid. Warid atau karunia Allah akan berkelanjutan sampai di akhirat, sementara wirid akan habis seiring dengan lenyapnya dunia ini. Dan yang paling baik untuk ditekuni adalah sesuatu yang tidak dapat diganti wujudnya. Wirid adalah apa yang Allah minta darimu, sedangkan warid adalah apa yang engkau minta darinya. Lantas, di manakah letak apa yang Allah minta darimu, dengan apa yang engkau minta darinya? Datangnya pertolongan Allah adalah sesuai dengan persiapan, sedangkan turunnya cahaya Allah adalah sesuai dengan kejernihan relung hati. Orang yang lalai, ia melalui harinya dengan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Sedangkan orang yang mau menggunakan akalnya, ia akan merenungkan apa yang dilakukan Allah terhadap dirinya. Sesungguhnya yang merisaukan para abad dan para zahid, hanyalah karena mereka belum melihat Allah dalam segala sesuatu. Kalau mereka telah melihatnya dalam segala sesuatu, maka mereka tidak akan merasa risau dalam semua hal. Allah menyuruhmu di dunia ini untuk memperhatikan alam ciptaannya, dan kelak di akhirat Dia akan memperlihatkan kepadamu akan kesempurnaan zatnya. Allah tahu bahwa engkau tidak akan bersabar untuk melihatnya, maka Allah memperlihatkan kepadamu apa yang berasal darinya. Karena Allah Al-Haq tahu bahwa engkau mudah merasa jenuh, maka Dia menciptakan beraneka wujud ketaatan atau ibadah bagimu. Allah tahu bahwa engkau pun memiliki sifat serakah, maka Dia membatasinya pada waktu-waktu tertentu, agar perhatianmu tertuju pada kesempurnaan sholat, bukan pada adanya perintah sholat. Karena, tidak semua orang yang melakukan sholat dapat menyempurnakan sholatnya. Manfaat mengerjakan sholat. Sholat merupakan penyucian hati dari kotoran dosa, dan pembuka pintu kegaiban. Sholat merupakan sarana bermunajat, serta sumber penyucian hati. Di dalam sholat terbentang luas medan rahasia Allah, dan muncul darinya kilau cahayanya. Allah tahu kelemahan dalam dirimu, maka Dia menyederhanakan jumlah sholatmu. Allah pun mengetahui kebutuhan pada anugerahnya, maka Dia melipat gandakan pahalanya. Apabila engkau menuntut balasan atas suatu amal ibadah, maka pasti engkau pun akan dituntut untuk tulus dalam melakukannya. Dan bagi yang merasa belum sempurna, cukuplah apabila ia telah selamat dari tuntutan. Jangan menuntut balasan atau imbalan atas suatu amal, yang pelakunya bukan dirimu sendiri. Cukuplah balasan Allah bagimu, apabila Dia menerima amalan itu. Jika Allah hendak menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Dia menciptakan sesuatu amal itu menjadi amalmu. Tak ada batas akhir keburukan itu, jika Allah mengembalikanmu pada dirimu sendiri. Dan takkan habis kebaikanmu, jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Bergantunglah pada sifat-sifat rububiyah atau ketuhanan Allah, laksana sungguh-sungguh sifat-sifat penghambaanmu atau ubudiyah.
Allah melarangmu mengklaim apa yang menjadi milik makhluk lain. Lalu apa mungkin Dia mengizinkanmu mengklaim sifat-sifatnya, padahal Dia Rob semesta alam? Bagaimana keajaiban dapat disingkapkan bagimu, sementara engkau belum mengubah kebiasaan dirimu yang buruk? Yang terpenting bukanlah adanya permintaan doa, melainkan bahwa engkau dikarunia adab yang baik. Tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa, kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu kecuali rasa rendah diri serta sikap membutuhkan. Jika engkau tidak sampai kepadanya kecuali setelah lenyap semua keburukanmu, dan sirna semua hasrat duniamu, maka engkau selamanya tidak akan sampai kepadanya. Akan tetapi jika Dia menghendakimu sampai kepadanya, maka Dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya, dan menutupi watakmu dengan wataknya. Dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang engkau berikan kepadanya. Kalaulah bukan karena keindahan tutupnya, maka tentulah tiada amal yang layak untuk diterima. Engkau lebih membutuhkan kemurahannya kala engkau menaatinya, ketimbang saat berbuat maksiat kepadanya. Tutup Allah itu terbagi dua, yaitu tutup dari melakukan maksiat, dan tutup dalam maksiat. Orang awam meminta kepada Allah agar ditutupi dalam berbuat maksiat, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia. Namun orang khawas atau orang yang khusus, ia meminta kepada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan Allah Sang Penguasa. Siapa yang memuliakanmu, maka sebenarnya memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu. Karena itu, pujian bagi Allah yang menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan dan berterima kasih kepadamu. Tidak ada teman sejati kecuali seseorang yang menemanimu adalah orang yang tahu tentang aibmu, namun orang yang seperti itu tidak akan pernah ada kecuali Tuhanmu yang pemurah. Sebaik-baik yang menemanimu adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. Seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat padamu, ketimbang engkau berjalan menujunya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia telah ditutupi gerhana kefanaan yang suram. Keberadaan benda tidaklah menghalangimu dari Allah, yang membuatmu terhalangi darinya adalah ilusimu bahwa ada yang lain di sampingnya. Seandainya Allah tidak menampakkan kekuasaannya pada benda-benda alam semesta, maka penglihatan mata tidak akan menangkap mereka. Dan apabila sifat-sifatnya itu tampak, maka lenyaplah alam semesta ciptaannya. Allah menampakkan segala sesuatu, karena Dialah yang batin, dan Allah menyembunyikan wujud segala sesuatu, karena Dialah yang zohir. Malulah saat dipuji. Allah mengizinkanmu melihat apa saja yang ada di alam semesta, namun Dia tidak mengizinkanmu untuk berhenti hanya pada melihat benda-benda alam itu. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit di bumi. Quran Surat Yunus, ayat 101. Dia membukakan pintu pengertian bagimu. Dia tidak mengatakan, perhatikanlah langit itu, supaya tidak menunjukkanmu pada adanya benda-benda semata. Alam ini ada karena ketetapan Allah, namun ia akan musnah oleh keesaan Zat-Nya. Orang-orang memujimu karena apa yang mereka sangka ada pada dirimu, maka celalah dirimu karena apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Ketika seorang mukmin dipuji, maka seharusnya ia merasa malu kepada Allah, karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ia dapati dalam dirinya. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri, karena mengikuti dugaan orang lain. Apabila Allah membiarkan suatu pujian diberikan kepadamu, padahal engkau tidak layak mendapatkannya, maka pujilah Allah, karena Dialah yang lebih berhak atas pujian tersebut. Apabila kaum yang zahid dipuji, maka sesaklah hati mereka, karena menyadari bahwa pujian itu datang dari makhluk. Sedang para arif bila dipuji, maka bergembiralah hati mereka karena memandang bahwa pujian itu datang dari Raja yang sebenarnya, yakni Malik Al-Haq. Pada saat diberi sesuatu engkau bergembira, dan pada saat ditolak engkau kecewa, yang demikian itu merupakan bukti dari sifat kekanak-kanakanmu, serta ketidaktulusan penghambaanmu. Apabila engkau terlanjur berbuat dosa, maka itu jangan membuat engkau putus asa dalam menggapai istiqomah kepada Robmu, karena bisa jadi, itulah dosa terakhir yang ditakdirkan bagimu. Apabila engkau ingin Allah membukakan pintu pengharapan untukmu, maka perhatikanlah apa yang Dia berikan kepadamu. Namun jika engkau ingin Allah membukakan pintu ketakutan untukmu, maka perhatikanlah apa yang engkau berikan kepadanya. Boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam yang sempit, atas apa yang belum engkau dapatkan pada saat siang yang lapang,
dan kalian tidak mengetahui mana yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan rahasia-rahasianya. Cahaya yang tersimpan dalam hati, datang dari cahaya yang berasal dari khazanah kegaiban. Ada cahaya yang menyingkap tirai ciptaannya untukmu, dan ada pula cahaya yang menyingkapkan tirai sifat-sifat Allah bagimu. Boleh jadi hati terhenti pada cahaya-cahaya, sebagaimana terhentinya nafsu oleh gelapnya bayang-bayang ciptaan. Allah menutupi cahaya rahasia batin manusia dengan tebalnya perbuatan lahiriah yang tampak, untuk memuliakan cahaya itu agar tidak bebas dipandang, dan lisan tidak bebas menyebut kemasyurannya. Maha suci Allah yang tidak membuat tanda khusus atas para walinya, kecuali dengan tanda pengenalan kepadanya. Dan dia tidak mempertemukan dengan mereka, kecuali orang yang dia kehendaki untuk sampai kepadanya. Boleh jadi Allah memperlihatkan kepadamu misteri alam malakut, namun dia menutupimu dari rahasia para hambanya. Barang siapa mampu mengetahui rahasia para hamba, namun tidak meniru sifat kasih sayang Robnya, maka pengetahuannya itu akan menjadi bencana dan sebab bahaya bagi dirinya. Andil nafsu dalam perbuatan maksiat itu tampak jelas, sedangkan andilnya pada perbuatan taat itu samar dan tersembunyi. Dan menyembuhkan yang tersembunyi itu amatlah sulit. Mungkin saja rasa ria itu masuk ke dalam dirimu dari arah yang tidak dilihat orang lain. Keinginan agar orang lain mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu, adalah bukti dari ketidaktulusan penghambaanmu. Lenyapkan pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah kepadamu. Dan lupakan perhatian mereka terhadapmu, karena engkau sadar bahwa Allah memperhatikanmu. Cara mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah Al-Haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu ciptaannya. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakan segala sesuatu selainnya. Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu adalah karena begitu dekatnya dia denganmu. Karena terlalu nyatanya cahaya Allah, sampai-sampai kita merasa dia terhijab dari kita. Dan karena kuatnya cahaya Allah itulah, maka dia pun tersembunyi dari penglihatan zahir. Janganlah permohonanmu kepada Allah, engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberiannya, karena pemahamanmu mengenai dia menjadi berkurang. Tapi, jadikanlah permohonanmu itu semata demi menunjukkan penghambaanmu dan memenuhi hak-hak Allah atasmu. Bagaimana mungkin permohonanmu yang datang belakangan, menjadi sebab bagi pemberian Allah yang telah jauh hari diputuskan? Hukum azali itu terbebas dari bergantung kepada sebab akibat. Perhatian Allah kepadamu, bukanlah karena sesuatu yang timbul dari dirimu. Di manakah engkau ketika perhatian dan pemeliharaannya menemuimu, ketika kamu masih di alam azali, belum ada keikhlasan amal ataupun wujud spiritual. Bahkan, di sana belum ada apa-apa selain banyaknya karunia dan pemberian Allah semata. Allah tahu bahwa para hamba mendambakan terlihatnya rahasia pertolongannya, maka Allah berfirman, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Allah juga tahu, andaikan dia membiarkan mereka begitu saja, maka mereka akan meninggalkan usaha karena bersandar pada hukum keputusan azali semata. Sehingga Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, atau orang muhsinin. Segala sesuatu yang ada bersandar kepada kehendak Allah, sementara kehendak Allah tidak bersandar kepada apapun. Ada kalanya adab yang baik justru mendorong orang untuk tidak lagi meminta kepada Allah, karena bersandar pada pembagiannya, serta akibat terlalu sibuk dalam zikir mengingat kepadanya, sehingga tidak sempat untuk memohon kepadanya. Yang harus diingatkan adalah orang yang bisa saja lalai, dan yang harus ditegur adalah orang yang mungkin bisa teledor. Datangnya kesulitan merupakan hari raya bagi para murid. Bisa jadi engkau memperoleh tambahan karunia dalam kesulitan yang menimpa, yaitu apa yang tidak engkau dapati di dalam puasa maupun sholat. Bermacam kesulitan itu merupakan hamparan bagi pemberian Allah. Apabila engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam merasakan kefakiran dan kesusahan yang engkau alami. Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian-pemberian sedekah itu hanyalah mereka yang fakir. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapan Allah, niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaan, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya.
Bisa jadi seorang yang belum sempurna istiqomahnya, ia sudah diberi karomah. Di antara tanda bahwa Al-Haq, Allah, telah mengokohkan suatu kedudukan bagimu adalah apabila Dia menahanmu pada posisi itu, dan engkau memetik berbagai hasil dari kedudukan tersebut. Siapa yang memberi nasihat karena merasa dirinya baik, maka dia akan terdiam oleh kesalahan yang ia lakukan. Sedangkan siapa yang memberi nasihat karena memandang ucapannya itu sebagai kebaikan dari Allah bagi dirinya, maka ia tidak akan terdiam meski melakukan kesalahan. Cahaya orang-orang bijak atau ahli hikmah, mereka mendahului perkataan mereka. Maka dimanapun cahaya itu terpancar di batin, sampailah apa yang mereka katakan. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Siapa yang telah diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ajaran, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami oleh yang mendengarnya, dan isyarat-isyarat yang ia berikan akan terang diterima oleh mereka. Ada kalanya cahaya hakikat itu memudar, tatkala engkau belum diberi izin oleh Allah untuk mengungkapkannya. Apa yang disampaikan oleh mereka, bisa jadi karena luapan perasaan yang melimpah di dalam hati, atau untuk memberi petunjuk pada seorang murid. Yang pertama adalah keadaan para salik, si penempuh jalan, sedangkan yang kedua adalah keadaan pembimbing spiritual yang telah sangat matang dalam ilmu hakikat. Tutur kata yang bijak. Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkan, dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual atau makom, adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu, kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tampak kabur atau samar, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. Tidaklah pantas seorang salik penempuh jalan mengungkapkan karunia warid yang telah ia dapatkan, sebab yang demikian itu akan mengurangi pengaruh warid dalam hatinya, dan menghalanginya dari ketulusan kepada Robnya. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Robmu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Terkadang seorang arif merasa malu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepada Robnya, karena telah merasa puas mengikuti kehendaknya, maka mana mungkin ia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. Apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian, lalu ikutilah. Sebab, hal itu tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. Di antara tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, namun malas dalam melaksanakan amalan wajib. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, agar engkau tidak sampai tertinggal karena menunda mengerjakannya. Dan Allah memberi keluasan waktu bagimu, agar kamu tetap ada kesempatan untuk memilih. Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hambanya dalam berhubungan dengannya, sehingga Dia menjadikan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Robmu kagum dengan orang-orang yang digiring ke surga dengan menggunakan rantai tersebut. Allah mewajibkanmu berkhidmat mengabdi kepadanya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada balasan masuk surganya. Barang siapa yang merasa heran kalau Allah sampai menyelamatkannya dari pengaruh buruk syahwatnya, atau mengentaskannya dari jerat kelalaian, maka berarti ia telah menganggap lemah kekuasaan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang kegelapan mendatangimu, karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tatkala sudah terlepas dari dirinya nikmat itu. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Sebab, itu bisa merendahkan kedudukanmu. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kolbu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat yang menyesatkan dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan, atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak Dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya. Ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam hati. Kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka, cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu,
Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Kosongkanlah hatimu dari selain Allah, agar hati itu dipenuhi dengan ilmu makrifat dan berbagai rahasia. Jangan merasa karunia Allah lambat datang kepadamu, akan tetapi tengoklah diri engkau yang lambat menghadap padanya. Beberapa kewajiban dalam satu waktu bisa dikodo, atau diganti di waktu lain, namun tidak mungkin untuk mengkodo kewajiban waktu. Alasannya, Allah mewajibkan padamu suatu kewajiban baru atau perintah tertentu untuk setiap waktu. Kemudian bagaimana engkau bisa memenuhi kewajiban yang lain, sementara engkau belum memenuhi hak Allah dalam setiap waktu itu? Tujuan berzikir. Segenap benda-benda ciptaannya, Allah menunjukkan berbagai namanya. Dan dengan adanya nama-namanya itu, Allah menunjukkan kekekalan sifat-sifatnya, Allah menunjukkan adanya zatnya, karena mustahil suatu sifat berdiri sendiri tanpa zat. Bagi orang-orang yang tertarik kepadanya, maka akan disingkapkan kesempurnaan zatnya. Kemudian dia akan mengembalikan mereka pada penyaksian sifat-sifatnya. Setelah itu, dia mengembalikan mereka pada bergantung dengan nama-namanya, dan kemudian mengembalikan mereka pada penyaksian benda-benda ciptaannya. Sedangkan bagi para penempuh jalan spiritual atau para salikin adalah kebalikannya. Di mana puncak pencapaian mereka adalah permulaan dari orang-orang yang tertarik kepadanya. Namun demikian, ini semua tidaklah bermakna seperti apa adanya. Bisa jadi keduanya bertemu di persimpangan jalan, yang satu tengah mendaki, dan yang lain sedang menurun. Kadar cahaya hati dan rahasia-rahasianya tidak diketahui, kecuali dalam alam malakut yang gaib, sebagaimana cahaya langit tidak tampak kecuali di alam kerajaan yang kasat mata, di bumi ini. Buah ketaatan yang dirasakan di dunia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beramal di akhirat kelak. Mana mungkin engkau dapat menuntut imbalan atas suatu amal, padahal sebenarnya dialah yang menyedekahkan amal itu padamu? Dan bagaimana pula engkau dapat meminta balasan pahala atas suatu ketulusan yang engkau lakukan, padahal Allah yang menghadiahkan ketulusan itu kepadamu? Ada orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Ada orang yang zikirnya mendahului cahayanya. Ada pula orang yang cahayanya bersama dengan zikirnya. Dan ada pula orang yang tanpa zikir dan tanpa cahaya, dan kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ada orang yang berzikir agar hatinya semakin terang, dan ia adalah ahli zikir. Dan ada pula orang yang berzikir yang hatinya sudah terang, ia pun disebut ahli zikir. Sedangkan orang yang zikirnya bersamaan dengan cahayanya, maka dengan zikirnya itu ia mendapat petunjuk, dan dengan cahayanya itu ia mengikuti. Tidaklah akan tampak zikir, kecuali yang timbul dari penyaksian batin dan proses perenungan. Allah membuatmu bersaksi akan keagungannya sebelum memintamu bersaksi, hingga semua makhluk mengakui wujud ketuhanannya, sementara semua hati serta relung batin menyadari akan keesaannya. Allah menganugerahimu 3 kemuliaan, yaitu dia membuatmu ingat atau zikir kepadanya. Kalaulah bukan karena karunia-Nya, engkau tidak pantas menjadi ahli zikir kepadanya. Dia membuatmu diingat olehnya mazkur, karena dia sendiri yang menisbahkan zikir itu untukmu. Dan dia juga membuatmu diingat di sisinya, di mana Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kadang umur seseorang panjang masanya, akan tetapi sedikit manfaatnya. Dan ada pula umur yang pendek masanya, namun penuh dengan manfaat. Siapa yang diberkahi umurnya, maka dalam waktu singkat ia dapat meraih berbagai karunia Allah, sebuah karunia yang sulit diungkapkan melalui kata-kata, dan tidak terjangkau lewat isyarat. Betapa mengecewakan apabila engkau terbatas dari kesibukan, namun tidak juga menghadap kepadanya. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan, tidak juga beranjak menujunya. Fikir itu merupakan perjalanan hati dalam alam ciptaan Allah. Fikir adalah lentera hati. Namun bila fikir itu padam, maka tak ada lagi cahaya di hati. Fikir itu ada 2 macam, yaitu fikir yang timbul dari tasdik pembenaran dan keimanan, dan fikir yang timbul dari penyaksian atau penglihatan. Yang pertama itu bagi ahli itibar, sedangkan yang kedua bagi kaum yang telah menyaksikan, dan yang telah melihat dengan mata batin. Tujuan perintah dan larangan. Bagian hidupmu yang telah berlalu tidak dapat tergantikan, dan apa yang engkau petik darinya tidak ternilai harganya. Tidaklah engkau mencintai sesuatu, selain engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya.
Ketaatanmu tidaklah berguna baginya, dan kemaksiatan yang engkau lakukan pun juga tidak membahayakannya. Dia menyuruh berbuat ini dan melarang berbuat itu, adalah demi kepentingan dirimu sendiri. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah karena seseorang mendekat kepadanya, dan tidak berkurang kemuliaannya karena seseorang menjauhinya. Sampaimu usul kepada Allah, berarti sampaimu kepada ilmu tentangnya. Jika tidak demikian, maka Maha Suci Allah dari berkaitan dengan sesuatu, atau berkaitannya sesuatu dengannya. Kedekatanmu dengannya adalah kalau engkau merenungkan kedekatannya kepadamu. Kalau tidak demikian, dari mana engkau tahu wujud kedekatannya itu? Hakikat-hakikat batin itu muncul pada kondisi tajalli secara singkat, namun penjelasannya muncul setelah datang keterangan. Apabila kami, Allah, telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Quran Surat Al-Qiyamah, ayat 17 hingga 19. Apabila datang inspirasi ilahiyah kepadamu, maka itu akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya raja-raja itu, ketika masuk ke dalam suatu perkampungan, mereka tentu akan membinasakannya. Inspirasi kolbu atau al-warid, itu berasal dari hadirat yang maha kuasa, dan barang siapa yang berhadapan dengannya, pasti ia akan dimusnahkan. Sebagaimana firman Allah, sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 18. Mana mungkin Allah Al-Haq dapat terhalangi terhijab oleh sesuatu, padahal dia tampak, maujud, dan hadir dalam apa yang dianggap sebagai hijab itu. Janganlah berputus asa atas tidak diterimanya suatu amal, yang hatimu tidak hadir saat melakukan amal itu. Boleh jadi Allah menerima suatu amalan, meskipun buahnya tidak dapat engkau petik merasakan ketika itu juga. Janganlah engkau merasa senang karena datangnya suatu warid yang buahnya belum engkau ketahui. Sebab, yang diharapkan dari gumpalan awan bukanlah akan turun hujan, melainkan tumbuhnya buah-buahan. Jangan sekali-kali menuntut kekalnya inspirasi kolbu, atau warid, setelah cahayanya melimpah kepadamu, dan engkau mendapatkan rahasia-rahasianya. Cukuplah Allah untukmu dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menggantikan kebutuhanmu kepada Allah. Keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah, menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya, adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Kenikmatan sejati itu, kendati bermacam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan dan mendekat kepada Allah. Dan azab itu, walau beragam jenisnya, sesungguhnya hanyalah disebabkan adanya hijab antara hamba dengannya. Jadi, sebab azab itu karena adanya hijab. Sedang sempurnanya nikmat adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin terhadap Allah. Di antara kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, adalah jika Dia memberimu rezeki yang dapat mencukupimu, dan mencegahmu dari apa yang membuatmu lepas kendali atau tersesat. Kalau berkurang apa yang membuatmu senang, maka kuranglah pula apa yang engkau sedihkan. Bila engkau tidak ingin tergeser, maka jangan memangku jabatan yang tidak abadi bagimu. Jika di permulaan membuatmu tertarik, maka kesudahannya akan membuatmu jemu. Jika secara lahir memikatmu, maka batinnya akan mencegahmu. Allah sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat perubahan dan sumber kerusuhan, agar kalian merasa jemu di dunia. Allah tahu bahwa engkau tidak akan menerima nasihat belaka, maka Dia mencicipkanmu cita rasa dunia agar engkau mudah berpisah darinya, berpisah dari dunia. Manaqib Ibnu Athaillah. Beliau adalah Syekh Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha Al-Sakandari, Al-Judzami Al-Maliki Al-Syadzili. Gelar As-Sakandari atau Al-Iskandari merujuk pada kota kelahirannya, yakni di Iskandariyah, atau Alexandria, yang berada di negara Mesir. Ibnu Athaillah dikenal sebagai pengarang kitab Al-Hikam, yang karyanya cukup populer di negeri kita ini. Beliau berasal dari bangsa Arab, sedangkan nenek moyangnya berasal dari Judzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Kohton, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Aribah. Kota Iskandariyah merupakan kota kelahiran sufi besar ini, suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar.
Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan Sufi Agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadhili, sang pendiri Thariqah Syadhiliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Atho dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syaikh Abu Al-Hasan Asy-Syadhili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar, dan dinding." Keluarga Ibnu Atho adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariyah, seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Judzami. Kota Iskandariyah pada masa Ibnu Athaillah, memang salah satu kotanya ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandariyah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Oleh sebab itu, tentu saja di sana juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solihin. Maka dari itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Di sana kefakihan Ibnu Atho terus berlanjut, sampai pada tingkatan tasawuf, hal yang mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Atho menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan, bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Atho, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau kemudian mengatakan, "Kalau anak dari seorang alim fikih Iskandariyah datang ke sini, maksudnya Ibnu Athaillah, tolong beritahu aku." Dan ketika aku datang, Syekh Al-Mursi mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung, ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka." Dengan bijak Nabi mengatakan, "Tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid, dan tidak musyrik dari mereka." Begitu juga, kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, yakni kakek dari Ibnu Athaillah ini, demi orang yang alim fikih ini. Pada akhirnya, Ibnu Atho memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar, namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih, sampai bisa memadukan fikih dengan tasawuf. Oleh karena itu, buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athaillah menjadi 3 masa, yakni masa pertama. Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandariyah sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu, dan lain-lain, dari para alim ulama di Iskandariyah. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya, yang mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah pernah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu, bahwa yang ada hanya ulama ahli zohir, tapi para ahli tasawuf, mereka mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zohir syariat menentangnya." Masa kedua masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu Al-Abbas Al-Mursi, tahun 674 Hijriah, dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil thariqah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Ibnu Atho mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung dan mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa Al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya, aku mendengarkannya, lalu menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syarat tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua,
bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati, kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru, dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu, kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi, dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zohir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Kous aku mempunyai kawan namanya Ibnu Na'ashi. Dulu dia adalah pengajar di Kous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya thariqah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, wahai tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini, dan berkhidmat saja pada Tuan? Aku memandangnya sebentar kemudian aku katakan, tidak demikian itu thariqah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu, sebab apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga. Setelah bercerita semacam itu, yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau kemudian berkata, beginilah keadaan orang-orang asidikin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah, sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu aku tersadar, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Alhamdulillah, Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga, masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Atho dari Iskandariah ke Kairo, dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribaan yang Maha Asih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan holwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi, bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara sisalik, atau orang yang uzlah, selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya, dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan holwah. Dan holwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Holwah adalah perendahan diri di hadapan Allah, dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berholwah adalah yang tingginya, setinggi orang yang berholwah tersebut, panjangnya sepanjang ia sujud, dan luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu Al-Abbas Al-Mursi tahun 686 Hijriah, ia kemudian menjadi penggantinya dalam mengembangkan thariqah Syadziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandariah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan hati, dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel, dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tagribaradi, Ibnu Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli thariqah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai Al-Sogoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, ayah Tajuddin Al-Subki, sang pengarang kitab Tobaqoh Al-Syafiyah Al-Kubro. Karya sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Atho meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, falsafah, sampai hitobah. Kitabnya yang paling masyhur, sehingga bisa menjadi terkenal di seluruh dunia Islam, ialah kitabnya yang bernama Hikam. Yang mana, kitab tersebut telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari,
dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain, termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kitab ini dikenali juga dengan nama Al-Hikam Al-Athaiyah, untuk membedakannya daripada kitab-kitab lain yang juga berjudul Hikam. Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Durriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud, sampai pada ayat yang artinya, di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibnu Athaillah dengan keras, "Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Karena telah menyaksikan karomah agung seperti ini, Ibnu Humam lalu berwasiat supaya ia dimakamkan dekat dengan Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Di antara karomah pengarang kitab Al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibnu Athaillah sedang tawaf, dia juga melihat sang guru ada di belakang makom Ibrahim, di Mas'a, dan di Arafah. Ketika pulang, dia bertanya pada teman-temannya, apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab, bahwa sang guru tidak kemana-mana dan tidak berangkat berhaji. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia pun kemudian menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu si murid menjawab, wahai guru, saya melihat Tuan Guru ada di sana. Dengan tersenyum, Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja Wali Kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Tahun 709 Hijriah menjadi tahun kemalangan bagi dunia. Karena tahun tersebut, sang wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada sang pencipta. Namun demikian, Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung, karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring kekasih Allah ini, untuk kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Qorrofah Al-Kubro. Demikianlah pembahasan kami mengenai kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga nasihat-nasihat beliau mampu menjadi penuntun bagi kita, agar hidup kita dapat terselamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.